Yo, what is up, guys? I hope you guys are having a great day, and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini, seperti judulnya, kita akan ngebahas tentang order blocks, ya kan? Like the magic of order block yang sangat-sangat viral ini di industri trading, di industri smart money concept ya kan ya di konsep smart money concept yang ada di industri trading, oke? So, akan gue jelaskan kenapa si order block ini sangat magic ya kan. Dan jawabannya adalah uh, no. Ya. Jadi order block ini there is no such thing as magic, atau nggak ada yang namanya magic, nggak ada yang namanya eh apa ya, suatu apa ya, kiblat, nggak ada yang namanya suatu hal atau suatu konsep atau suatu ilmu yang akan secara langsung ketika kalian mempelajarinya itu kalian langsung langsung menjadi trader yang profitable. Progres kalian langsung melesat. Misalkan kalian dulunya retail konsep, ya kan? Setelah itu pindah ke smart money konsep karena si order block ini. Setelah itu kalian mempelajari si order block ini, ya kan? Retail konsep yang dulunya kalian minus, terus setelah kalian mempelajari si order block ini, ya kan, quote on quote order block yang sangat istimewa ini, kalian akan langsung menjadi profitable. Dan let's say per bulan kalian dapat nggak tahu 50%, 20%. 20% udah bagus loh, anyway. Sangat bagus ya malah. So, ya nggak ada semacam hal yang kayak gitu ya. Now, apakah gue membenci order block? No, tentu saja nggak. No, no, no. Gue nggak membenci apapun. Ya, now order block ini hanya suatu uh, marketing terms daripada suatu hal yang udah ada gitu. Sama kayak misalkan gue bilang demand zone, let's say demand zone, kita udah nge-marking suatu demand zone ya kan. Say kita udah nge-mark suatu demand zone. Setelah itu demand zone ini you know tersentuh ya kan. Tersentuh. Now gue bilang tersentuh ini dengan memitigasi biasanya. Ya semacam itulah. Now, order block. Okay. Order block juga sama. Order block hanyalah suatu point of interest, ya kan? Hanyalah suatu point of interest yang dimana basicnya itu dari supply and demand zone. Okay. So, order block adalah demand zone ya, atau supply zone. Okay. Bullish order block berarti demand zone, bearish order block berarti supply zone. That's it. Now, si order block ini itu adalah, atau si supply zone ya, kita harus ngerti dulu apa yang namanya level atau apa yang namanya point of interest kalau di gua, oke? Key level, point of interest, whatever lah ya. Nah nih, kayak misalkan di orang lain, ada orang lain yang menyebut key level, ya kan? Level yang kunci banget. Apabila si harga atau si level ini tersentuh, harga akan kemungkinan besar dapat reaksi dari situ. Kalau gue bilangnya point of interest. Oke, ada orang lain yang bilang lupa gue. Ada suatu terms lagi di bidang point of interest ini ya kan. Ada yang bilang level, ada yang bilang key level, ada yang bilang point of interest kayak gue. Ya order block juga sama gitu. Supply and demand, order block juga sama. Now, basicnya dari supply and demand. Oke. Tapi gini men, memang ada satu atau dua hal yang berbeda. Now, what is this order block akan gue jelasin ke kalian ya. So, order block, okay, itu secara simpelnya adalah suatu pergerakan harga ke bawah terakhir sebelum suatu initial move atau movement yang gede atau structure continue ya, structure-nya continue kayak gini.
itu dimulai. So, now kita bisa bilang ya, dari high ini ke low ini adalah order block. Now, ada orang yang memakai keseluruhan hal ini ya, dan menandainya sebagai order block. Ada yang bilang dari high ini ke low ini demand zone. Now, ada yang di antara high di low ini ada yang refine sampai misalkan ke order block ini, let's say weak order block, atau bahkan order block yang refine sampai sekian menit ya kan, padahal ini 4 hour time frame, let's say. Ada yang pakai overall move, ada yang pakai overall move dari high ke low ini juga valid ya kan. Ada yang hanya pakai imbalance atau fair value gap atau apapun itu. Nah, kayak si imbalance ini pun, imbalance sama fair value gap itu kurang lebih sama. Hanya satu atau dua hal yang, atau satu atau dua hal penjelasan yang berbeda, dan yang menurut gua itu hanya suatu hal tambahan, hanya additional, bukan suatu hal yang inti yang harus dimengerti, ya kan? Nah, setelah gue ngejelasin order block ini, sekarang gue tanya kalian, apa sih sebenarnya suatu level atau suatu point of interest itu? Now, the answer, ya, jawabannya adalah volume. Sorry, ada motor lewat. Now, the answer is volume. Okay? Karena dengan kita menggambar atau menandai suatu demand zone atau supply zone atau order block atau apapun itulah, atau support and resistance. Nah, harapan kita adalah apa? Harapan kita adalah apabila ya harga ini nge-retrace ke level kita. Okay? Harapan kita apa? Harapan kita adalah untuk si level kita ini nge-hold atau bereaksi supaya kita bisa mendapatkan suatu confirm untuk lanjut ke atas in this case. Now, bagaimana apa sih cerita dari atau penjelasan daripada kalau di sini ada suatu reaksi, kenapa kita bisa beranggapan bahwa kita bisa lanjut ke atas in this case? Nah, penjelasannya adalah volume. Now, volume, oke, di area ini ya, di area yang telah kita tandai dengan si order block ini ya, in this case contohnya, oke, bullish order block yang sangat kita refine ini, yang telah mengambil liquidity di belakangnya ini ya. Now, penjelasannya adalah di dalam area ini, Cicak diem dulu nyet, oke? sorry. Oke, so anyway, ya. Penjelasannya adalah kita beranggapan bahwa area yang kita tandai ini, si institusi ini harus melindungi low ini, ya, atau si institusi apabila telah menyentuh si order block ini, in this case, atau demand zone kalau gue biasanya pakai ya, itu adalah untuk supaya si institusi tidak menembus atau defending atau mempertahankan posisi yang telah dimulai di low ini sampai high ini. Okay? That is why ketika kita menggambar atau menandai suatu order block atau supply and demand zone, kita beranggapan atau bisa dibilang menganalisa dan memprediksi bahwa harga ini bakal lanjut ke atas. Karena apa? Karena based on ilmu kita, berdasarkan ilmu kita, memang apabila harga ini menyentuh order block atau demand zone ini, harga akan lanjut ke atas karena si institusi ini mempertahankan posisi yang telah dimulai di area low ini ya, atau bahkan di overall si demand zone atau order block yang telah kita tandai ini, dan akan lanjut terus ke atas. Oke, that's it. Oke. Order block
supply and demand intinya sama, volume. Now, sekarang gue lurusin dulu. Ya, sekarang gue lurusin dulu bahwa no, di sini gue nggak membenci order block, sangat tidak membenci order block. Yang gue benci adalah apa? Gue juga nggak membenci marketingnya, ya, karena sama seperti gue juga pakai supply and demand di convert ke order block. In this case, imbalance, ada yang pakai imbalance di convert ke fair value gap. Same thing juga, mungkin ada seperti yang gue bilang tadi ya, sama seperti order block. Mungkin hanya ada 1-2 hal yang berbeda, tapi inti daripada konsep tersebut adalah suatu hal yang sama, ya. Dan setelah itu sama kayak gue memakai point of interest, let's say POI, ya kan? Ada orang yang pakai key level, ada yang pakai key level, whatever. Ada yang pakai level, oke? Ada yang pakai apa ya, institutional level, oke? Jadi ya sama aja, gue juga pakai marketing, bukan marketing sih sebenarnya tujuan gue cuma pakai ini aja, that's it. Now, sama aja, suatu hal yang kurang lebih sama, mungkin ada 1 atau 2 penjelasan hal yang berbeda yang tidak terlalu berpengaruh, tapi intinya sama. Gue juga pakai, it's okay. Jadi gue juga nggak membenci si order blocknya, gue juga nggak membenci orang yang membuat kata-kata order block, gue nggak membenci orang-orang yang memainkan kata-kata ini ya untuk marketing terms, itu wajar ya menurut gue. Dan yang gue benci adalah apa? Yang gue benci adalah orang-orang yang mempelajari marketing terms ini, let's say order block ini, ya. Dan ketika mereka mempelajari si order block ini, in this case, ketika mereka mempelajari si order block ini, mereka berpikiran bahwa, oh, ketika gue mempelajari si order block ini, gue akan langsung, wah, pokoknya dari gue yang gak ada progres sama sekali, langsung ada progres. Setelah itu, gue yang sama sekali dulunya gak profitable, setelah gue pakai atau mempelajari si order block ini, gue akan langsung profitable. No, man. Order block itu bukan suatu magic. Order block itu bukan suatu hal yang, wah, bukan suatu hal yang istimewa, dan ketika kalian mempelajari, kalian akan langsung boom, nggak tahu kalian ngapain, mungkin kalian ngefly terus, ya, yeah, sorry, anyway. Yeah. Anyway, ini bukan suatu hal yang magic gitu ya. Orang-orang yang gue benci adalah orang-orang yang beranggapan bahwa ketika kalian mempelajari si order block ini, kalian akan langsung membuat progres yang sangat signifikan. Oke, now seperti yang gue ajarkan. Oke. Now gini ya. Order block sama seperti supply and demand, which means apa? Sama, point of interest. Dan bahkan kalau kalian sering lihat video gue, ya, walaupun kalian lihat yang ada di YouTube aja, bukan di mentorship ya, yang free di public di YouTube, gue selalu bilang, aduh, kita tulis aja deh, banyakan. Gue selalu bilang, nomor 1 apa? Directional bias. Kedua, point of interest. Ketiga, baru confirm atau entry. That's it. Dan bahkan menurut gue, si directional bias ini 90%, man. That's it. 90%. Point of interest, I don't know, sekian persen, 5%, let's say, atau 7%. Okay? Dan ketika kedua ini udah valid, confirm baru main 3%. That's why confirm ini paling kecil. Karena apa? Directional bias ada, udah valid, kalian udah ngerti alur cerita daripada si market, udah kalian menandai point of interest order block kalian, that's okay. Supply atau demand juga it's okay. Support and resistance juga it's okay. Ya. Dan apabila point of interest kalian termitigasi atau tersentuh, baru kalian mencari confirm. Dan apabila, nah ini ya, inilah mengapa si directional bias ini 90%. Karena apa? Kalau nggak ada directional bias, point of interest kalian nggak kepake. Oke? Kalau directional bias sama point of interest nggak ada atau nggak valid, confirm kalian nggak bakal ada. Kalian ngapain cari confirm apabila directional bias dan point of interest ini nggak, sama sekali nggak valid, ya kan? That's why 90% directional bias. Dan di sini kalian juga harus
paham kebiasaan market itu seperti apa. Now let's say, oke, kita memakai contoh ini ya. Kita pakai contoh ini, boom, boom, boom. Now let's say kita punya point of interest yang sama, kotak merah ini, ya kan? Setelah itu harga retrace, dan setelah itu begini. Oke. Okay. Now, apakah kalian akan tetap menunggu ya si point of interest kalian itu termitigasi? Ya, di sini kalian harus paham bahwa kebiasaan market adalah akan selalu continuation ke atas in this case. Akan selalu continue trendnya. Oke. Okay? Now, apabila terjadi suatu hal seperti ini, kemungkinan besar harga akan lanjut ke atas. Oke, memang sometimes dia memitigasi si order block kalian, in this case ya, order block. Oke, order block. Oke, bukan demand zone ya. Ya, order block. Oke. So, sometimes memang bisa termitigasi. However, kalian harus paham bahwa apabila point of interest kalian ini tidak termitigasi, ya, atau tidak tersentuh, setelah itu di lower time frame harga membuat invalidasi bullish dari bearish, nah kemungkinan besar harga ini akan lanjut ke atas. Maka dari itu kalian juga harus paham bagaimana sih si market ini kebiasaannya bergerak. Oke. Jadi jangan hanya mengandalkan point of interest doang. Seperti yang gue bilang tadi, order block adalah point of interest. Directional bias 90%. Jadi kenapa kalian hanya fokus di suatu hal yang dari ketiga hal yang gue tulis tadi, directional bias, point of interest, dan confirm, kenapa kalian memfokuskan waktu dan tenaga kalian dan pikiran kalian ke hal yang persentasenya kecil? Ya memang penting. Tapi mentokin dulu nih si directional bias. Nah, itu menurut gue ya. Itu menurut gue. Gue nggak sangat tidak melarang kalian. Gue siapa sih? Ya kan, lihat deskripsi makanya. Ya, disclaimer dulu nih. Ya, gue hanya memberi saran ya, dan membuka mata kalian lah ya. Gue harap kalian juga bisa mendapatkan suatu value dari video ini, oke? Nah, contoh. Gue hari ini. Bukan hari ini, kemarin, sorry. Gue lupa terus kalau record jam segini, man. Now, let's take a look at 4-hour time frame. Ya. 4-hour time frame. GBP USD. Now, di mentorship gue udah ngepredict, udah ngeanalisa bahwa, oke, apabila ya demand zone ini termitigasi, dan setelah itu nggak ngemitigasi lebih dalam, gue akan cari lower time frame structure di sini. Untuk apa? Untuk gue entry ke atas. Nah, sayangnya gue nggak dapet. Ya. Bahkan ketika gue udah tahu directionnya, gue juga masih loss. Gue loss berapa kali ini? Gue nggak lupa. Di pergerakan harga dari sini sama sini, ya, low ini ke high ini, dimana akhirnya ketembus. Oke, directional bias gue sangat benar dong. Oke, sangat benar. Oke, setelah itu kita turun ke 1-hour time frame, ya kan? Di sini gue juga, ini yang gue jelasin kemarin di entah di public video atau di webinar ke-10 di mentorship, gue lupa. Now, di sini pun, ya, gue harus sadar bahwa range-nya adalah pada saat itu ya, low ini dan high ini. Oke, gue punya point of interest di sini. Kenapa nggak gue kotakin merah? Karena apa? Kejauhan. Dan apa? Si harga ini di lower time frame udah ngebentuk bullish lagi. Barusan gue bilang ke kalian, directional bias nomor 1. Apabila kalian menunggu si order block kalian ini lah ya, let's say order block kalian ini untuk termitigasi, kalian bakal ketinggalan. Now that's okay sih sebenarnya, tinggal preference orang masing-masing. Tapi apabila kalian melakukan itu, gue anggap kalian tidak mengerti on how market works ya. Bagaimana kemungkinan besar si market ini bergerak. Now, tapi kembali lagi, tetap itu preferensi orang masing-masing. Ya, ketika gue turun, ya, gue mencari 5-minute structure ini bullish. Ya. Gue udah ngerti kemungkinan besar ini akan apa? Akan lanjut ke atas dan nembus si 1-hour structural liquidity. Setelah itu 4-hour structural liquidity. However,
Di sini gue nggak dapet apa-apa, men. Bahkan gue dapet loss. That's okay. Break, boom. Di sini ini jam berapa? Jam 3 gue nggak nge-trade. Hari ini berarti 8 June. 8 June gue entry di mana ya? Tadi gue loss sekali kalau nggak salah hari ini di sini. Now, ya, bahkan ketika gue udah tahu directional biasnya, belum tentu point of interest gue dan confirm gue akan bekerja. Oke? Ya. Jadi, apabila dibandingkan dengan orang yang hanya fokus ke dalam suatu point of interest dan bukannya mempelajari bagaimana market ini sebenarnya bekerja, ya. Now, berharap apa, bro? Ya, sekali lagi gue tekankan order block atau suatu hal yang lain itu bukanlah suatu hal yang magic. Oke, kalian mempelajari itu. Oke, untuk apa? Untuk mengerti nih apa yang terjadi di dalam supply and demand zone in this case. Kalian nggak usah mempelajari di supply and demand zone nggak apa-apa. Kalian mempelajari order block nggak apa-apa. However, ya mungkin ada hanya satu atau dua penjelasan yang berbeda ya. Tapi gue rasa overall penjelasannya sama. Ya, jadi kalian pakai order block atau enggak ini terserah kalian. Cuman yang ingin gue tekankan ke kalian di sini adalah apa? Jangan terlalu eh, terpaku dengan bahwa oh dengan gua mempelajari si order block ini gua akan gampang banget nih trading. No man, no, nggak seperti itu cara kerjanya. Oke, so ya hanya itu yang ingin gua tekankan ke kalian. Bukannya gua ingin meledek si order block ya, sekali lagi. It works perfectly fine. Gue juga dulu nge-trade dengan istilah order block, tapi ya sama aja sekarang di supply and demand zone dan order block juga. Ya seperti yang gue bilang, ya kurang lebih sama. Hanya satu dua hal kecil yang berbeda mungkin. So yeah, I think that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.